Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita bacakan pada kesempatan ini yaitu Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Pauskan handphone Anda, baru kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bertemu kembali dengan saudara kami untuk sama-sama mendengarkan kuasa kebenaran firman. Ajari kami melalui firman-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saya menganggap Anda sudah membaca nats. Sengaja saya, saudaraku, menyampaikan firman dari gereja ini, karena bagi kami di Indrapura ini sudah menjadi minggu keempat kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Artinya sudah 1 bulan kami tidak beribadah di gereja ini. Mungkin merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saya sudah rindu untuk bersama-sama memuji Tuhan di gereja. Mungkin Anda juga di rumah sudah merasakan hal yang sama. Ada yang mau saya tanyakan, kenapa muncul rasa rindu? Rasa rindu muncul karena kita pernah bertemu. Gak mungkin saya rindu karena kita tidak pernah bertemu. Yang kedua, karena kita saling mengenal. Gak mungkin saya merindukan orang yang tidak saya kenal. Gak mungkin itu. Yang ketiga, saya rindu karena aku memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Itu muncul rasa rindu. Dan yang keempat, muncul rasa rindu adalah karena jauh. Nggak mungkin saya merindukan orang itu tapi dekat, selalu dekat. Dari rindu kali, aku rindu kali, padahal setiap hari ketemu. Saudaraku, rasa rindu muncul karena kita memiliki hubungan yang dekat. Itu juga yang dialami oleh pemazmur mengatakan di ayat 2 tadi. Seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dia sudah memiliki pengalaman hidup dengan Allah. Makanya dia merindukan Allah. Dia rindu kepada Allah seperti rusa yang merindukan air. Bagaimana rupanya rusa yang merindukan air? Saudaraku, rusa merindukan air bukan semata-mata untuk memuaskan rasa haus yang ia alami. Tapi lebih daripada itu, rusa yang dehidrasi, kekurangan air, dia tidak bertenaga. Dia tidak bertenaga untuk menghadapi kecepatan bila ada musuh yang mengejarnya. Sehingga ia pasti tertangkap. Makanya ia butuh rindu akan air. Sedemikianlah saudaraku, rasa rindu yang dialami oleh pemazmur dan juga yang kita alami saat ini. Aku rindu kepadamu Tuhan, sebab aku memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Tetapi rasa rindu muncul. Mari kita lihat di ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita. Bagaimana rasa rindu itu muncul di dalam dirinya. Saya akan bacakan untuk saudaraku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini kerinduan itu. Bilakah aku datang boleh melihat Allah? Ada apa yang terjadi pada dia? Kenapa dia memiliki rasa rindu? Yang pertama, mari kita catat dari nats ini. Kita berangkat dari nats ini. Di ayat 4, kondisinya yang ia alami. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Sekali lagi, orang dan dia merasakan dia sudah memiliki jarak dengan Allah, makanya orang bertanya, di manakah Allahmu? Saudaraku, ini pergumulan yang berat. Aku sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi justru orang berkata, di manakah Allahmu? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang bertanya kepadaku. Kalau kita saat ini bersama-sama menghadapi COVID ini, seluruh dunia ciptaan Tuhan saat ini merasakan, mungkin juga merindukan hal yang sama. Di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Kenapa dia seolah-olah, saudaraku, seolah-olah Allah itu jauh? Saudaraku, catat. Saya mau katakan, kita percaya kepada Allah sebagai sumber pertolongan, tetapi terkadang seolah-olah Allah itu tidak kunjung datang menolong kita.
Semua orang sekarang berteriak kepada Tuhan. Kemajuan teknologi, kemajuan modernisasi, kemajuan yang secara medis sampai saat ini kita masih selalu mengatakan bahwa virus itu tidak ada obatnya. Itu menurut medis, saya bukan ahlinya, saudara. Mungkin kita hanya bisa berkata, di manakah engkau Allahku? Di manakah engkau Tuhanku? Kapankah engkau menolong aku? Seolah-olah Allah membiarkan kita ketakutan. Seolah-olah Allah membiarkan kita menghadapi pandemi ini. Saudaraku, seolah-olah Allah jauh saat aku kesulitan. Seolah-olah Allah jauh walaupun kita selalu berdoa, kita meningkatkan ibadah kita di keluarga kita. Tetapi di manakah Allah? Ini sudah bulan keempat, saudaraku. Penyebaran masih di mana-mana. Informasi selalu menghadirkan bahwa angka-angka jumlah nyawa yang melayang. Saudaraku, di manakah Allah? Kalau saat ini banyak kebiasaan kita, banyak aktivitas kita yang harus dibatasi. Mari kita lihat, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita dengar si anu meninggal. Pertanyaannya adalah, apakah dia kena COVID? Dan alangkah luar biasanya dampaknya bagi adat kita. Kalau ada orang meninggal dunia walaupun bukan karena COVID, sungguh ngeri. Untuk berduka saja pun kita sudah dibatasi. Untuk menangis saja pun kita dibatasi. Untuk melampiaskan perasaan saja pun kita sudah dibatasi. Sedih, saudaraku. Untuk melayat saja dibatasi. Atur jarak. Kalau ada orang ingin berpesta untuk melangsungkan pernikahan harus ditunda. Karena apa? Undangan itu hanya biar beberapa orang. Saudaraku, banyak sekarang yang dibatasi dalam kehidupan kita. Di manakah Allah? Kapankah Allah datang menolong? Saudaraku, kita melihat kengerian ini. Mungkin kita bertanya sampai kepada seperti yang dialami di ayat 5. Di ayat 5 saya bacakan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Saudaraku, dia jujur. Dia sudah sampai kepada gundah gulana. Mungkin saudara juga, saya juga, orang lain, para medis kita juga, pemerintah kita juga sudah sampai kepada ini, gundah gulana. Tetapi saudaraku, terkadang memang ingatan kita, kelupaan kita akan membawa kita kepada yang frustasi. Kita sering frustasi. Kadang kita sudah mulai berharap, jumlah yang kita dengar di televisi sudah membaik, banyak orang yang sembuh, puji Tuhan. Tetapi besok kita dengar lagi masih banyak lagi yang PDP, banyak lagi yang positif. Saudaraku, ingat, ayat 5 dia berkata begini, dan ini menjadi pendalaman bagi kita. Inilah yang aku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara bersorak-sorai, dengan nyanyian syukur, dengan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia ingat bahwa dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini yang juga menjadi catatan bagi kita. Jangan lupakan bahwa Allah sudah pernah bertindak. Jangan lupakan bahwa Allah sudah pernah melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan bahwa Allah pernah membuat, dan buktinya masih ada, pelangi itu. Allah pernah membuat perjanjian. Allah pasti datang menolong. Allah pasti datang menolong. Dia punya pengalaman bahwa dia masih ingat satu hal. Saya pernah berlari mendahului kerumunan orang untuk bisa memuji Tuhan. Saudaraku, jangan lupakan pengalaman yang telah Tuhan berikan kepada keluargamu. Pengalaman yang telah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab kita ini. Bahwa Allah tetap bekerja. Dan itulah saudaraku yang membuat dia tidak terpuruk. Dia tidak terpuruk dan dia tidak berlarut-larut. Walaupun tadinya dia sudah gundah gulana. Di teks kita ini disebut gundah gulana. Kalau aku pinjam sekarang istilah anak muda, dia sudah galau tingkat dewa. Tapi dia kembali tidak mau terpuruk. Dia tidak mau hancur, berlarut-larut. Dia sampai kepada ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya.
penolongku dan Allahku. Saudaraku, dia punya jawaban. Dia punya jawaban. Dia tidak mengingat-ingat persoalan, dia tidak ingat-ingat penderitaan. Bukan penderitaan yang menjauhkan dia untuk melupakan Allah. Bukan COVID ini yang menjauhkan Anda dan saudaraku kepada Allah. Tetapi mari fokus kepada pengharapan. Dia mengatakan begini di ayat 6 tadi. Kenapa kau tertekan, hai jiwaku? Saya mengatakan, saudaraku, saya ini praktisi pastoral. Perasaan, jiwa, pikiran, diri itu tidak sama di dalam tubuh kita. Tidak sama perasaan dengan jiwa. Tidak sama perasaan dengan pikiran. Itu beda, saudara. Makanya sakitnya juga beda-beda. Kalau ada sakit perasaan, makanya dia ada yang baper, bawa perasaan. Itu sakit perasaan. Kalau ada yang sakitnya jiwa, dia sakit jiwa. Sakitnya jiwa. Kalau ada yang hati, sakitnya sakit hati. Tetapi juga ada yang sakit pikiran, saudara. Bedakan itu. Makanya jangan semua seperti yang dibilang, udahlah sama itu. Enggak. Nyanyian kita juga, tondui daging uhur. Beda. Beda itu di dalam diri kita. Sekarang diskusikan itu. Mungkin perasaanmu, kamu sekarang ditinggalkan Tuhan. Tetapi katakan kepada jiwamu, seperti pemazmur mengatakan, kenapa kau tertekan, hai jiwaku? Kenapa kau tertekan? Kendalikan perasaanmu, kendalikan jiwamu, kendalikan pikiranmu, kendalikan dirimu. Kamu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi karena perasaanmu seolah-olah kamu ditinggalkan oleh Tuhan, makanya kamu tertekan. Pemazmur mengingatkan kita pada kesempatan ini. Kenapa kau tertekan, hai jiwaku? Kalau orang tertekan, dia tidak mau bertumbuh. Dia tidak bertumbuh, saudaraku. Makanya orang yang tertekan dengan COVID ini, dia tidak bertumbuh. Tetapi orang yang mengatakan kepada jiwanya, kenapa kau tertekan? Ikuti aturan pemerintah. Ikuti anjuran yang sudah ditetapkan oleh para medis. Pakai masker. Jangan berkumpul-kumpul. Taati peraturan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, kenapa kau tertekan, hai jiwaku? Kendalikan perasaanmu. Katakan kepada dirimu, harapkanlah, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Untuk mengakhiri nats ini, kenapa kita berharap kepada Allah? Saya akan bacakan firman Tuhan yang pernah dikatakan kepada bangsa Israel, secara khusus kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Dan silakan bacakan juga nanti. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertaimu, saudara, kemanapun engkau pergi. Tetapi pakai masker. Jaga dirimu sehingga kamu tidak menyakiti orang lain. Jaga dirimu sehingga kamu tidak menularkan orang lain. Jaga dirimu dan jaga perasaanmu. Tetapi bukan juga kita mengatur. Artinya perasaan kita tidak mengatur supaya kita jauh dari Allah. Tetapi kita tetap dekat kepada Allah. Salam. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami boleh tetap merasakan seperti firman-Mu. Kami tetap berharap kepada-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.